Shalom. Puji nama Tuhan. Tadi dalam pujian penyembahan saya tidak bisa menahan mata saya, merupakan satu kerinduan keharuan. Kalau waktu ini ternyata sangat baik bagi saya dan saudara. Tuhan itu baik. Beberapa minggu saya tidak hadir, kurang lebih 3 kali hari Minggu, oleh karena harus isolasi mandiri. Tapi puji Tuhan karena kasih kemurahan Tuhan, saya masih berikan kesempatan untuk bersama-sama dengan jemaah untuk hidup dalam pekerjaan Tuhan, pelayanan sampai Tuhan memanggil kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada hari ini, hari yang istimewa, sama-sama kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab Matius pasal yang ke-12 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Saya harap kita semua bisa aktif dalam pembacaan secara dialogis bergantian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus Hamba Tuhan. Kita akan baca secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-21. Baik yang dapat boleh bilang amin? Ya, sudah semua sudah merata. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. 16. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan perikop ini saya memberi judul Hidup Kita Berharga. Boleh diulang 3, 2, 1 sama-sama. Hidup kita berharga. Nanti kita akan merenungkan dan menyadari bersama bahwa sesungguhnya siapapun kita, dari latar belakang apapun, dari status sosial apapun, kita ini berharga. Amin. Pertanyaan saya bahwa apa yang dimaksudkan dengan berharga? Atau seperti apa yang dikatakan atau dimaksudkan dengan berharga itu? Apakah senilai permata? Karena beberapa waktu yang lalu ada temuan gunung emas di daerah Kongo, Afrika kalau saya tidak salah. Itu gunung emas, orang rebutan di sana, itu lagi viral dan mengindikasikan akan turunnya harga emas dunia. Karena barang itu semakin dia banyak, tentunya harganya turun. Semakin dia langka, semakin dia kurang, harganya mahal. Tetapi itu keberhargaan sebuah benda. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini bahwa saya dan saudara itu sungguh-sungguh berharga, bukan hanya bisa diukur dengan nilai benda yang punya ini. Dan ini kita harus pahami bersama. Nah, saya akan membawa kita untuk memahami berharga itu seperti apa, untuk kita punya satu perbandingan. Ada seorang yang cukup dan sangat terkenal menurut saya, itu kalau di sejarah dunia itu bisa dilihat, namanya Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dia tokoh kemanusiaan, dia tokoh politik dari India yang dengan istilah ahimsa, itu peperangan tanpa mencucurkan darah. Dan ternyata seorang Mahatma Gandhi, dia pernah tertarik dengan kekristenan. Dia pernah tertarik dengan Kristus, sebab ketika dia belajar di Inggris, dia banyak mendengar dari teman-temannya, bahkan juga membaca Injil, siapakah Yesus yang luar biasa. Tetapi pada akhirnya dia tidak jadi orang Kristen. Kenapa? Karena ketika dia masuk di gereja, ternyata ada kasta-kasta di sana. Bagian hamba-hamba Tuhan di depan, di belakang, bukan berarti salah, tapi ketika dia masuk, dia diarahkan ke belakang. Tidak boleh di depan, karena itu tempatnya para pembesar atau para pejabat gereja. Nah, sehingga dia tidak menjadi Kristen sampai hari ini. Tetapi satu hal yang sangat menarik, dia menyatakan kekagumannya kepada Kristus. Dia pernah menulis surat kepada seorang tetua Kristen di Amerika yang bernama Milton Newberry France, itu pada tahun 1926. Dalam suratnya dia berkata, saya tidak berubah dari keyakinan bahwa Yesus adalah salah satu guru
terbesar umat manusia. Itu salah satu statementnya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, surat dari seorang Mahatma Gandhi kepada tetua Kristen di Amerika itu sudah hampir 100 tahun yang lalu. Baru-baru ini Maret 2018 itu surat itu dilelang. Harganya berapa? US dollar 50.000. Kalau dikurskan dengan 14.000 rupiah $1, itu kurang lebih 700 juta. Betapa sebuah surat yang kelihatannya tidak berharga itu bisa dihargai 50 US dollar atau 700 juta rupiah. Kenapa? Karena yang menulis itu siapa? Karena siapa yang membuatnya? Seorang Mahatma Gandhi, dia tokoh yang sangat terkenal di India. Sampai hari ini dia sejarawan dan juga history maker yang sangat luar biasa, yang sangat dihargai. Dia seorang profesional, dia seorang politikus, dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia membawa ajaran-ajaran dan nilai kehidupan tentang toleransi dan perdamaian. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, seringkali kita lupa bahwa saya dan saudara itu lebih daripada secari surat Mahatma Gandhi. Amin. Kita sangat berharga. Kejadian 1 pasal 27 mengatakan bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani dan Selem dan Debot. Apa itu Selem? Bahwa kualitas Allah di dalam pikiran, perasaan, kehendak itu kita miliki. Itu namanya segambar dan serupa. Dan ternyata kesegambaran ini dengan Allah itu hilang karena dosa manusia. Tetapi luar biasa, dengar baik Bapak Ibu Saudara, ini satu kabar baik. Walaupun kita sudah berharga pada awalnya, tetapi karena pelanggaran manusia sendiri, manusia jatuh dalam dosa, hilang keberhargaan. Tetapi karena Yesus Kristus, Allah sendiri menjadi manusia untuk membawa kita yang tidak berharga tadi, yang dikatakan seperti bulu yang patah, tetapi tidak akan diputuskan. Artinya Yesus akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Dia akan mengembalikan kita kepada rencana yang semula. Bahkan dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kita akan dipulihkan, akan dibawa kepada kehidupan yang lebih baik untuk kita memahami karya Allah, bahkan sampai kita menuju kepada kekekalan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikatakan oleh nubuat Nabi Yesaya. Sebenarnya bagian dari pembacaan kita ini itu dikutip dari Yesaya 42 ayat 1 dan 3. Berarti Rasul Matius, dia diilhamkan Roh Kudus sebagai orang Yahudi asli untuk menyatakan bahwa ini penggenapan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Kristus. Padahal orang Yahudi pada waktu itu banyak yang menolak Kristus, bukan sebagai Mesias. Tetapi luar biasa apa yang disaksikan oleh Matius di ayat yang ke-15, ketika di situ dikatakan banyak orang mengikuti Yesus dan dia menyembuhkan mereka semua. Nah, ini yang sangat luar biasa yang akan kita bahas pada hari ini, sebab ketika dia melihat perkara-perkara adikodati, dia melihat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, bahkan orang kusta dipulihkan, bahkan orang mati pun juga bisa bangkit. Kemudian dia diingatkan oleh Tuhan tentang kitab suci yang mengatakan bahwa inilah penggenapan. Di ayat 20 dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Nah, ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena ketika firman ini dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, ini sebuah metafora. Metafora itu satu kesamaan, satu gambaran kesamaan. Apa maksudnya? Nah, kalau kita melihat konteks pada waktu Yesus datang di dunia, yang pertama berhadapan dengan orang banyak, itu ada 3 hal berbicara tentang konteks atau bulu yang terkulai itu seperti apa. Yang pertama secara fisik. Secara fisik itu bulu yang terkulai itu gambar orang yang sakit apapun juga bentuknya, dan juga cacat secara fisik. Nah, itu banyak pada waktu itu dan itu disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, secara ekonomi. Orang-orang pada waktu itu karena terjajah oleh kekaisaran Romawi, mereka miskin dan melarat karena dikenakan pajak yang tinggi. Dan Matius penulis kitab ini, dia juga bekas pemungut cukai, orang Lewi. Dia Lewi namanya, pemungut cukai. Dan kemudian juga berbicara tentang bulu yang terkulai itu status.
Karena status orang-orang banyak pada waktu itu, banyak yang budak, banyak yang rakyat biasa, orang tidak terdidik, bahkan pemungut cukai dan juga pelacur. Dan mereka ini orang yang termarginalkan, orang yang ditolak, orang yang tidak dianggap, orang yang sebenarnya mereka merindukan satu kebahagiaan tapi mereka tidak dianggap. Dan saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini kemudian mereka disembuhkan, mereka dihibur, dikuatkan, mereka diterima, diampuni, dan dibuat berharga. Dan kalau kita melihat keadaan kita hari ini, saya dan saudara, kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kita lebih daripada secarik surat daripada Mahatma Gandhi, sebab kita buatan tangan Tuhan sendiri, bukan diciptakan dengan firman, tetapi dengan perkataan, dengan langsung ketika ada dan Hawa diciptakan. Dan kita lahir dari rahim ibu kita, tentunya juga Tuhan telah merancang kita dalam kandungan orang tua kita, ibu kita, dan Dia punya maksud yang indah bagi saya dan saudara. Amin. Nah, ini yang saya ingin bagikan kepada kita. Ada dua hal berbicara tentang hidup kita berharga. Di ayat yang ke-20 dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, itu sejajar juga dengan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Poin yang pertama, hidup kita berharga dengan baik, ya, patah terkulai tidak akan diputuskan. Sama-sama bilang, patah terkulai tidak akan diputuskan. Bulu pada zaman itu, ya mungkin kalau kita sekarang bisa lihat sejenis bambu. Kalau bambu di Indonesia itu dia banyak jenis, besar-besar, ada yang kecil juga. Tetapi bulu pada geografis di Palestina, terutama di bagian aliran Sungai Yordan, itu bulu yang agak kecil, mungkin bulu bui semacam itu. Dia tingginya bisa sampai 6 meter. Dia seperti jempol. Nah, bulu itu satu rumpun, dia satu rumpun. Kalau dia ditiup oleh angin, ada yang bisa patah. Nah, bulu yang patah itu tidak bisa digunakan karena bulu itu bisa buat seruling, bisa pakai pipa, pengukur, macam-macam. Dan sehingga kalau dia sudah tertiup angin kemudian dia patah, tidak bisa lagi digunakan. Dan metafora ini dipakai oleh Tuhan Yesus karena mereka gampang melihat rumpun bulu di tepi Sungai Yordan itu kalau sudah tidak patah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sehingga gambarannya dibawa kepada kehidupan orang banyak yang tertolak, ada yang pelacur, pemungut cukai, ada orang sakit, orang cacat, mereka tidak dianggap. Tetapi Matius melihat ini penggenapan tentang Yesus Kristus, bahwa Dia bisa memulihkan, orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang yang miskin melarat dipulihkan kehidupan mereka, dan juga kemudian orang-orang yang tertolak, ada pemungut cukai, pelacur, mereka diterima kembali. Luar biasa. Dan ini juga berbicara tentang kehidupan kita. Apapun latar belakang saya dan saudara, siapapun kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita siapa. Mau brengsek, bejat, bagaimanapun kehidupan kita, ketika kita datang kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kehidupan kita dipulihkan. Mesti dikatakan amin. Sehingga yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang, dan kita dibawa hidup untuk kita berakar dalam Kristus dan mempraktekkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika saya merenungkan arti daripada bulu yang terkulai. Yesus sangat luar biasa. Dia membuat orang yang terbuang itu dipulihkan kembali, orang yang sakit disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, ya, kesaksian sedikit. Kurang lebih tanggal 17 kemarin saya demam, kemudian malam minggunya ibu juga demam. Hari Minggu ya saya tidak masuk gereja, ada teman dari Palu yang khotbah, ingat ya Pak Irwan, Irwan. Siangnya saya dikunjungi oleh Pak Eko Utomo dan Mama Din di rumah. Dan kemudian ya mereka melihat kami dan diberikan alat tes rapid antigen. Hari Senin saya hubungi suster rumah sakit Puskesmas Sulewarna, Ibu Katrin Lunta, datang untuk tes. Ketika dites ternyata kami positif. Jujur Bapak Ibu Saudara, saya
yang sempat terpukul. Kenapa bisa kena? Sudah hati-hati menjaga dan segala seterusnya. Ibu juga demikian. Tetapi ya puji Tuhan, gejala yang kami terima itu masih dikatakan ada 3 tahap: ringan, sedang, berat. Ya kami termasuk yang ringan. Tetapi ringan termasuk bukan ringan dirasa, tetap tidak enak, makan tidak enak, tidur juga tidak bisa tidur, malam biasa sesak napas. Dan satu ketika, satu hari keberapa, saya nggak bisa tidur. Saya bangun, ibu Nadina saya tidur, saya menyanyi. Saya bilang saya sudah mau sesak napas ini, sudah telepon ke teman di kantor untuk jemput saya, karena dia bilang kapan saja malam jemput. Saya sudah tarik, nggak bisa ini. Saya minum air banyak-banyak, saya jalan-jalan. Saya rasa sudah mau nggak bisa bikin apa-apa lagi. Saya sudah pendek nafas. Saya berlutut di dalam Tuhan. Saya kata, Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya masih mau melayani pekerjaan Tuhan. Saya pernah mengalami satu liver yang berat, saya sembuh. Dan hari ini juga, kemarin maksud saya diizinkan melalui seperti ini. Memang gejala ringan, tetapi namanya kita manusia, dengan tontonan, dengan segala sesuatu yang berita-berita bisa mengkhawatirkan. Hamba Tuhan sekalipun banyak yang sesak napas, berangkat. Tentunya memang dikatakan banyak yang sembuh, tapi ada kemungkinan yang tidak sembuh juga. Dan pikiran ini juga terbawa dalam pikiran saya. Syukur ibu dia kuat, walaupun juga sakit dia tetap mensupport, memotivasi, karena mana tidak bisa. Dan segala sesuatu sepertinya menghilang pengharapan. Saya katakan, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan jangan biarkan saya berjalan sendirian, sehingga ya saya bisa bernapas dengan baik-baik. Nah hal ini buat hari-hari saya lalui. Kalau sudah mau malam saya trauma, kalau siang agak seperti biasa, mau makan juga ya dipaksakan. Tetapi ketika mau malam hari trauma lagi. Saya bersyukur ya kalau jemaat mendoakan kami, kalau jemaat juga mensupport kami, terima kasih. Dan banyak hal yang saya pikirkan bahwa ternyata ketika Tuhan izinkan mengalami hal seperti ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Amin. Dia Allah walaupun kita seperti bulu yang terkulai tidak akan diputuskan. Bahkan dalam keadaan sakit seperti ini pun juga Tuhan tetap memelihara. Saya sangat bersyukur kasih Tuhan, betapa luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang mungkin lain tidak tahu kalau sakit, ya, tetapi ada malaikat-malaikat tanpa sayap yang Tuhan kirim untuk memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Karena dari sudah mana-mana, mau makan bagaimana? Ya, saya terima kasih kepada keluarga Uto Musa Dili, keluarga Kusnadi Mansur, juga Bapak Kalista, Mama Kalista, Eko Antoni, yang juga mereka bergantian mengantarkan kami makan. Ketika diantarkan makan, saya dengan ibu biasa menangis bahwa terima kasih Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang memperhatikan kami. Kami sangat bersyukur, dan juga bukan berarti yang lain yang memperhatikan kami, tapi kami tahu bahwa juga dengan doa, dengan pertolongan bisa. Juga keluarga Tenggeli Rangka dari Sulewana, juga Koelia sempat kirimkan binahong untuk diminum. Macam-macam kami dikuatkan. Yang telepon juga mendoakan menguatkan kami sangat dikuatkan. Terima kasih. Dan disitulah kami merasa bahwa ternyata cara Tuhan memberikan satu pemahaman bahwa bulu yang terkulai tidak akan diputuskan. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Oleh karena itu jemaat dikasih Tuhan, ketika kita dalam keadaan mungkin sudah di bawah standar, entah apapun juga, jangan pernah tawar hati. Amin. Pegang firman Tuhan ini, bulu yang terkulai tidak akan diputuskan, sumbu yang budak tidak akan dipadamkan, karena kita berharga. Kita lebih berharga daripada emas permata, karena kita dijadikan oleh Tuhan itu segampang dengan rupanya. Dan oleh karena itu ketika pun juga kita ada di dalam keadaan ekonomi mungkin yang merosot hari-hari ini, atau mungkin usaha kita mengalami kendala, atau mungkin kita juga ada kendala masalah dalam rumah tangga, dengan baik datang kepada Tuhan Yesus. Amin.
Dia Allah yang sanggup memulihkan kehidupan rumah tanggamu. Dia Allah yang sanggup juga untuk memulihkan keluargamu. Dia juga yang sanggup untuk menyembuhkan engkau dari penyakit. Bahkan penyakit sampai seperti hari ini, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menolong saya dan saudara. Katakan amin. Sebab bulu yang patah, yang terkulai tidak akan diputuskannya. Dia akan membuat kita berharga. Oleh karena itu segala pengalaman hidup yang kita alami, entah kita pernah kena penyakit yang sangat berat, ataupun juga keadaan ekonomi kita pernah terpuruk, atau keluarga kita mengalami masalah yang lain, itu merupakan kesempatan kita menyaksikan bahwa bulu yang terkulai tidak akan diputuskan. Amin. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan Tuhan, asalkan kita mau dipakai oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara pada hari-hari ini, itu kesempatan yang sangat berharga. Ya, saya terima kasih juga kepada Pak Asman yang juga seringkali saya telepon untuk saya minta tolong. Banyak lagi ya yang lain-lainnya. Dan oleh karena itu pada kesempatan ini marilah kita merenung bahwa hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-21b, di situ 20b, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Poin yang kedua berbicara hidup kita berharga, yaitu Yesus menjadi harapan sejati. Sama-sama bilang, Yesus menjadi harapan sejati. Ayat 20b dikatakan sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Ini berbicara tentang hukum kasih. Ini berbicara tentang shalom, damai sejahtera yang diberitakan oleh Kristus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Matius menuliskan ini, harapan sejati bagi bangsa-bangsa, itu harapan eskatologis. Harapan eskatologis itu harapan yang akan datang. Dan perhatikan, di dalam sejarah dunia yang berjalan 2000 tahun setelah Kristus naik, harapan tentang hukum kasih, hukum Kristus itu terus berjalan. Bahkan hari ini, kemarin dan minggu lalu saya melihat di pemberitaan Paus Paus Fransiskus, dia ke Irak. Itu daerah yang gawat karena basisnya ISIS, tapi sudah digunakan. Dia berani ke sana. Kenapa? Dia membawa perdamaian. Dia katakan perdamaian lebih kuat daripada peperangan. Ini luar biasa dampaknya kepada dunia, karena Paus itu pemimpin agama dunia, sangat luar biasa. Dan perhatikan hari ini kekristenan di Afghanistan itu ada ribuan orang yang percaya Yesus. Bahkan juga negara seperti Iran yang keras juga banyak orang ribuan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Bahkan juga di Thailand. Bahkan kemarin yang sempat ada pergolakan di Myanmar, ya itu banyak demonstran yang ditembak. Satu saat ada yang lagi viral, seorang suster namanya Andros Nutuan, ya dia seorang suster. Ketika para tentara akan mencari para demonstran, dia datang di muka, dia berlutut. Dan ketika itu dia berkata bahwa jika Anda benar-benar perlu membunuh, silakan tembak saya duluan, silakan bunuh saya. Tentara itu tidak berani, maka mereka juga berlutut. Dan ini satu hal yang bisa mengguncangkan dunia tentang damai, tentang kasih Kristus yang dibawa oleh mereka. Nah ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu hari ini kita harus peka bahwa tentang apa yang firman Tuhan sampaikan di ayat yang ke-21, dan padanya bangsa-bangsa akan berharap. Saya banyak juga dengan keluarga selama isolasi. Salah satunya dari seorang hamba Tuhan, namanya Pastor Ani Simon dari Balikpapan. Saya banyak melihat penyembuhan di jalan-jalan. Bukan cuma orang-orang Kristen, orang-orang non-Kristen pun juga banyak datang. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Betapa luar biasa. Nama Yesus sudah digaungkan di sana. Dan satu hal yang menjadi pegangan saya untuk ketika ikut dalam doa pagi, dia berkata begini, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan bukan memberikan penyakit kepada kita. Tuhan tidak memberikan kemalahan kepada kita, tetapi dengan iblis masuk bekerja. Nah sehingga ketika kita mengalami sakit, katakan kepada tubuh kita, tubuhku, engkau bukan sarang penyakit, engkau bukan sarang segala sakit penyakit, tetapi tubuh adalah kediaman Roh Kudus. Amin.
Alkitab bilang bahwa pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang kepada Kristus untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu juga bisa berbicara tentang kesehatan kita, bisa berbicara tentang damai sejahtera itu. Dan oleh karena itu, selama kita diberikan kesempatan hidup, memiliki kesehatan, hargai kesehatan itu. Jangan kita cari-cari penyakit. Memang penyakit dicari bisa muncul, tetapi ketika kita diizinkan mengalami satu hal yang tidak mengenangkan dengan baik, bahwa Kristus sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara, amin. Ketika kita diberikan kesempatan untuk hidup, bahwa tubuh kita tempat kediaman Roh Kudus, maka hidup ini sangat berharga dan kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, perbaiki ibadahmu, perbaiki pelayananmu, perbaiki pengiringanmu kepada Tuhan, karena ini sangat-sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, kita praktek kasih dimanapun kita berada. Kasih itu bukan teori, tapi dipraktekkan, yang kita saling mendoakan, saling memperhatikan. Dan saya percaya bahwa ketika kita lakukan ini, kita sementara menjadikan Yesus sebagai harapan sejati. Amin. Dan sebagai penutup pada khotbah saya pada pagi hari ini, ingat baik-baik bahwa hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kalau hidup kita berharga, maka dengar baik, sesuai walaupun kita mengalami tekanan, istilahnya bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Dan yang kedua, Yesus Kristus, harapan yang sejati sampai kapanpun, bahkan sampai dia datang kedua kali untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya.